Kemarin kita melihat Lin Yan mengajak Ratu jalan-jalan santai biar peliharaan mereka, Witus, bisa merasa lebih baik dan gembira lagi. Sang Ratu mengaku belum pernah jalan-jalan sebelumnya, tapi Lin Yan menjelaskan kalau jalan-jalan itu intinya belanja, kita menyusuri jalan dan melihat banyak hal menarik di sekitar. Ada yang suka, tinggal beli saja. Sang Ratu merasa ide itu sangat menarik dan ingin mencobanya. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah toko mewah. Saat melihat jepit rambut cantik, Ratu kagum karena belum pernah melihat desain unik itu. Pemilik toko yang ramah langsung menawarkan koleksi terbaru mereka untuk dicoba atau langsung dibungkus. Setelah melihatnya lebih dekat, Ratu langsung memutuskan untuk membelinya. Di sudut ruangan, manajer Lee tersenyum haru melihat sang Ratu akhirnya bisa terlihat sebahagia ini setelah sekian lama. Manajer Lee membatin, anak Tuan Pingnan ini ternyata membawa dampak baik. Ratu yang antusias pun mulai menunjuk barang lain, dia mau yang ini, yang itu, semuanya. Bahkan Ratu berniat memborong seisi toko. Pemilik toko tentu saja kegirangan. Setelah semua barang beres dikemas, manajer Lee mengingatkan kalau waktu makan siang sudah tiba. Dia menyarankan restoran Monli yang terkenal enak dan menawarkan diri untuk memesan meja. Sang Ratu pun setuju dan memintanya segera mengurus hal itu. Tapi Lin yang menyela dan menawarkan kedai kecil di gang dekat sini yang makanannya juara. Waduh, berani banget dia menawari Ratu makan di pinggir jalan. Ratu malah setuju saja dengan usulan Lin Yan. Manajer Lee langsung cemas dan memperingatkan tentang masalah kebersihan kedai kecil yang tidak jelas asal-usulnya itu. Dia takut makanan itu berbahaya. Namun Ratu santai saja karena identitas mereka aman. Jadi mereka bisa makan layaknya rakyat biasa deh. Hidangan lezat pun langsung disajikan. Begitu mencicipinya, Ratu sangat takjub karena rasanya luar biasa enak. Meskipun koki di istana sangat hebat, makanan sederhana ini menyajikan kehangatan khas masakan rumah yang sudah lama dirindukannya. Hidangan ini benar-benar mengingatkannya pada kampung halaman. Sang pemilik kedai pun senang, sementara Ratu memuji Lin Yan yang pandai menyenangkan hatinya. Sialnya, obrolan mereka terdengar oleh mata-mata yang langsung melapor pada Yang Guan. Mendengar itu, Yang Guan terkejut saat tahu Lin Yan sedang bersama wanita cantik. Informan itu menyebut mereka baru saja makan di kedai kecil dan sekarang bersiap pergi menikmati musik di Taman Pearl Blossom yang terkenal itu. Yang Guan murka karena Lin Yan yang sudah bertunangan dengan Laisa malah berani mengencani wanita lain. Dia segera menyuruh Wong Hong menjalankan rencana licik mereka di Taman Pearl Blossom. Di sana, Ratu terpukau oleh suara merdu Kai yang sedang bernyanyi di panggung. Sudah 10 tahun, dia tidak bersantai mendengarkan lagu klasik melodi Jiangnan seperti ini. Ratu pun bertanya pada Lin Yan, apakah dia sengaja menyiapkan makanan lagu khas Jiangnan, karena tahu asal-usulnya. Semua ini terasa terlalu pas untuk jadi kebetulan. Lin Yan mengaku menebaknya dari aksen Jiangnan halus yang kadang terdengar saat Ratu bicara. Ratu heran, bagaimana bisa pemuda yang seumur hidup tinggal di ibu kota mengenali aksen itu. Bingung mencari alasan, Lin Yan berbohong, memiliki teman asal Jiangnan. Dalam hati, dia menghela napas lega, karena hampir saja penyamarannya terbongkar di depan sang Ratu. Ratu tersenyum memuji kepekaan Lin Yan, padahal Lin Yan sengaja mengambil hati Ratu sebagai investasi jangka panjang, agar nanti bisa meminta bantuan besar darinya saat dibutuhkan. Lagi pula, ini adalah balasan karena Ratu pernah menyelamatkannya dari Tuan Muda Wu. Begitu pertunjukan usai, Ratu merasa sangat senang, bahkan Witus pun tampak gembira. Lin Yan bercerita kalau dia sering mendengarkan nyanyian merdu Kai saat sedang lelah. Ratu memuji gaya hidupnya sebelum berpamitan untuk segera kembali ke istana, karena hari sudah sore. Dia bahkan mengundang Lin Yan berkunjung ke istana, jika ada waktu senggang, tentu saja disanggupi. Sambil berjalan, Lin Yan mulai gelisah, karena sudah hampir 1 jam menemani Ratu tapi Yang Guan belum juga bertindak, padahal dia sengaja memancing emosi musuhnya itu sebelumnya. Kalau rencana memancing ini gagal, dia akan bingung harus berbuat apa lagi. Tiba-tiba saja, seorang pria menghadang jalan sang Ratu, dan mulai menggoda dengan kurang ajar. Nah, ini dia kekacauan yang ditunggu-tunggu Lin Yan, akhirnya datang juga. Pria mesum itu mencoba menyentuh Ratu sambil mengejek Lin Yan. Tanpa ragu, Lin Yan langsung mencengkeram tangan pria itu dengan penuh amarah karena berani menyentuh sang Ratu. Rekannya yang lain berteriak memprovokasi, memicu tamparan keras dari Lin Yan saat jatuh ke pelukan temannya.
komplotan itu diam-diam menikamnya sampai tewas lalu mulai berakting histeris. Mereka berteriak panik menuduh Lin Yang telah membunuh kakak mereka. Di saat yang sangat pas, seorang petugas patroli langsung datang dan menanyakan pelaku pembunuhan itu. Salah satu dari mereka langsung menunjuk ke arah Lin Yan. Petugas pun memerintahkan penangkapan. Lin Yan segera mendesak sang ratu untuk pulang demi keselamatannya sendiri. Ratu panik lalu memerintahkan manajer Li segera menemui kaisar untuk membersihkan nama Lin Yan. Manajer Li pun bergegas melaporkan bahwa pemuda itu tidak bersalah. Manajer Li menjelaskan ada orang tak dikenal yang menikam korban. Lalu petugas tiba-tiba muncul begitu cepat. Dia mencurigai keterlibatan orang-orang Dongchang dalam jebakan kotor ini. Jelas sekali, kalau mereka berniat memfitnah Lin Yan, Kaisar pun menanyakan keselamatan sang ratu, dan manajer Li menegaskan sang ratu sangat aman, meski kini tengah murka dan menuntut keadilan baginya. Namun Kaisar menduga Lin Yan tidak sepenuhnya polos. Mengapa dia dijebak tepat saat mengajak ratu keluar, bukannya di waktu lain yang lebih sepi atau lebih aman? Li segera membela kalau mereka pergi demi kesehatan Wuitus, tapi Kaisar tersenyum tipis karena tahu Lin Yan sangatlah cerdik. Kaisar mengingatkan momen saat Lin Yan terlambat setengah jam untuk membuat as. Manajer lain membenarkan kalau saat itu Lin Yan dijebak dan langsung dijebloskan ke penjara Dongchang Yamen. Padahal dia tak bersalah. Kaisar menambahkan, Yamen baru berani menangkapnya setelah mendapat izin Dongchang. Manajer Li menyadari kalau insiden itu rupanya bagian dari taktik cerdas Lin Yan. Di balik wajah polosnya, Kaisar menilai Lin Yan bermuka dua karena berani memanfaatkan nama Kaisar dan ratu demi kepentingannya sendiri. Manajer Li mengutuk kelicikan pemuda itu. Dia mendesak Kaisar menghukumnya agar tidak lolos. Tiba-tiba, ratu masuk ke ruangan dan langsung menendang manajer Li karena kesal dengan omong kosong pelayan tidak berguna itu. Ratu memarahinya karena bukannya membela Lin Yan, pelayan itu malah ikut memfitnahnya. Manajer Li yang ketakutan langsung berlutut memohon ampunan dari sang ratu yang sedang murka. Kaisar bergidik ngeri melihat kemarahan istrinya, meski sasaran amukannya adalah manajer Li. Ratu kemudian memohon agar Kaisar tidak membiarkan pemuda kesayangannya itu mendapat kesulitan apapun. Kaisar akhirnya mengalah dan memerintahkan manajer Li segera pergi ke Dongchang Yamen untuk membebaskan Lin Yan. Manajer Li pun langsung patuh dan bergegas pergi tanpa membantah. Kaisar menjawab kalau Lin Yan sangat waspada karena berhasil menjerat sang ratu ke dalam perangkap pengaruhnya. Untungnya, rencana pernikahan Lin Yan dengan jenius dari keluarga Jiu masih menguntungkan istana. Sementara itu, situasi beralih ke kantor hakim kota tempat keadilan sedang diuji. Pihak Dongchang berdalih kasus ini ditangani langsung oleh hakim kota, jadi mereka tak bisa ikut campur. Di sisi lain, Lin Yan hanya berdiri santai dengan ekspresi tenang. Dongchang langsung mikir, pasti ada yang aneh di sini, padahal Lin Yan melarangnya ikut campur. Akhirnya dia pura-pura sakit perut parah karena diare mendadak, lalu buru-buru kabur. Aku pergi dulu ya, hakim urus saja sendiri kasusnya. Sesaat kemudian, hakim korup itu muncul. Dia langsung membentak Lin Yan untuk segera mengaku bersalah atas pembunuhan di depan semua orang tadi. Tapi Lin Yan santai saja. Dia malah balik bertanya kenapa hakim kota timur ikut campur kasus di distrik pusat. Emang punya wewenang? Sang hakim menjawab sinis bahwa Lin Yan cuma juru tulis rendahan. Kalau kementerian tahu, mereka pasti melindungimu. Jadi lebih baik aku bereskan dulu kasusnya di sini, baru nanti laporan resminya dikirim ke Kementerian Kehakiman biar kau langsung dihukum. Lin Yan tersenyum, kesalahanku saja belum terbukti, tapi kau sudah sibuk memikirkan hukuman, mau memfitnahku ya? Hakim murka lalu berteriak, kalau Lin Yan sudah membunuh orang di siang bolong, dan masih berani membantah. Dia langsung melempar surat perintah, cambuk dia dulu. Pakai cara apapun, sampai bajingan ini mau mengaku kalau dialah yang membunuh orang tadi siang. Srek, tiba-tiba seseorang memotong surat itu jadi dua. Hakim gemetaran ketakutan bertanya, apakah mereka utusan Biro Investigasi Rahasia? Lin Yan hanya menatapnya tenang dan mengejek ketakutan sang hakim. Jangan asal memprovokasi lawan tanpa tahu latar belakangnya. Seorang hakim korup siang bolong begini pantas dihukum berat seperti apa ya? Ternyata yang datang adalah manajer lain. Dia langsung memerintahkan pasukannya menyeret sang hakim untuk disiksa. Lin Yan langsung tersenyum lebar dan mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya. Manajer Le mendengus, kali ini permaisuri menyelamatkanmu. Tapi jangan harap dibantu lagi,
Kalau kau nekat menyalahgunakan wewenang Kaisar, Lin Yan tersentak. Rahasianya terbongkar, dan dia tidak bisa menipu Kaisar lagi setelah 2 kali sukses. Hakim malang itu langsung digebuki anak buah manajer Lei. Dia menjerit histeris memohon ampun dan berjanji akan mengakui semua kejahatannya tanpa ada yang ditutupi lagi. Lin Yan tersenyum santai, silakan lanjutkan interogasinya. Saya tidak akan mengganggu. Tapi tiba-tiba dia mengendus aroma aneh di sekitar ruangan. Kok mendadak baunya mirip toilet ya? Dan benar saja, Dong Chang tampak diseret masuk oleh para pengawal sambil menangis karena tetap tertangkap meski sudah sembunyi di toilet setengah jam. Lin Yan buru-buru menyuruh manajer Lei melepaskannya karena temannya itu tidak bersalah. Manajer Lei akhirnya membebaskan Dong Chang. Sementara di luar sana, mata-mata melapor ke Yong Juan kalau aparat kota timur sudah diperintahkan untuk mengunci pergerakan Lin Yan agar tidak bisa lolos. Target dijamin tidak akan bisa lolos. Yong Juan tersenyum puas menyuruhnya pergi, sambil membatin kalau keluarga Zhu yang terhormat tak akan sudi menikahkan putri mereka dengan seorang pembunuh. Tapi rencana itu langsung tercium ayahnya, Yong Ting. Dia langsung menegur Yong Juan di kantornya karena nekat mencari masalah dengan putra klan Pingnan yang sangat berkuasa itu. Yong Juan mendengus kesal, bajingan Lin Yan itu sama sekali tidak pantas bersanding dengan Leisa. Yong Ping menyindir tajam, emang kau sendiri merasa pantas. Kau bahkan tidak punya kekuatan sihir sedikit pun. Kalau Leisa menikah dengan Pangeran Xiao baru cocok, tapi bersanding dengan si cacat Lin yang jelas salah besar. Yong Ping mendesar, impian bodohmu itu tidak akan pernah terwujud. Kaisar tidak akan pernah membiarkan aliansi pernikahan kedua keluarga besar itu hancur. Yong Juan bingung kenapa bisa begitu. Tapi tiba-tiba manajer Lei masuk membuat Yong Ping terkejut melihat kedatangannya yang mendadak. Manajer Lei langsung menyindir dingin. Senang bertemu Anda Tuan Yong Ping, tapi sepertinya Anda gagal mendidik anak Anda sendiri. Yong Juan baru saja melakukan kesalahan fatal yang sangat serius. Seret bajingan ini sekarang juga. Nah, disinilah hukum karma bekerja. Yong Juan langsung panik setengah mati. Sementara di istana, Wuhitus malah kegirangan melihat kedatangan Lin Yan. Permaisuri langsung memeluknya erat memastikan dia baik-baik saja. Lin Yan membalas, kalau manajer Lei datang tepat waktu. Permaisuri mendengus, bawahan mana yang berani menolak perintahku. Kepalanya pasti langsung melayang hari itu juga. Lin Yan mengaku kalau dia sebenarnya datang untuk meminta maaf langsung kepada Kaisar. Hal itu membuat permaisuri terkejut heran dan bertanya kesalahan konyol. Apalagi yang diperbuatnya, hingga Lin Yan menceritakan semuanya tanpa sisa. Beliau mendengarkan dengan serius lalu mendesar, aku sangat membenci orang licik, apalagi pecundang pengecut yang suka bersembunyi di balik kekuasaan orang lain. Tapi aku tidak menyangka orang biasa, sepertimu punya nyali menantang bangsawan tinggi. Kau memang sangat cerdik. Lin Yan tertawa geli menuduh permaisuri menggunakan standar ganda, membuat wanita mulia itu kebingungan bertanya maksud ucapan lancangnya. Kata Lin Yan, dia dan Yong Juan memakai trik yang sama, tapi kenapa hanya dia yang dibilang cerdik? Permaisuri tersenyum manis, ya jelas, karena tindakan Lin Yan menguntungkan dirinya. Dia lalu mendekat, mulai sekarang kau adalah bagian dari istana Chan Chan, jadi siapa saja yang berani mengusikmu, harus siap menghadapi amarahku langsung. Intinya, sekarang kau resmi berada di bawah perlindunganku. Lin Yan tersenyum senang, hidup dalam pelukan permaisuri, ternyata lumayan asik juga ya. Dia lalu membisikkan sesuatu pada Wuhitus, yang langsung berlari mendekati permaisuri dan mencium pipinya dengan sangat manja. Permaisuri tertawa riang dan bertanya apakah ini ulah nakal Lin Yan. Pemuda itu berkilah tidak tahu apa-apa, melainkan Wuhitus sendiri yang tidak tahan melihat kecantikan permaisuri yang luar biasa anggun. Beliau tersipu menyuruhnya berhenti bercanda karena merasa dirinya sudah tua. Tapi Lin Yan merayu balik. Saat permaisuri dan Tuan Putri bersanding, kalian malah terlihat persis seperti kakak beradik kembar. Putri Mingi yang mendengar rayuan maut itu, langsung mencibirnya sebagai buaya darat bermulut manis. Mereka terus bercandaria, sampai sang permaisuri tertawa geli meneteskan air mata, karena terhibur oleh banyolan kocaknya. Cukup untuk hari ini. Aku akan merayu Kaisar, agar segera menaikkan derajat keluargamu secepat mungkin. Lin Yan tersenyum senang, dan membungkuk memberi hormat sebagai rasa terima kasih yang mendalam. Permaisuri menyuruhnya sering mampir ke istana lagi. Namun saat hendak pulang, Putri Mingi mendadak mengadang jalannya dan mengejeknya sebagai penjilat ulung tak tahu malu, membuat Lin Yan heran setengah mati
kenapa dituduh begitu? Putri Mingi menuntut penjelasan apa maksud ucapannya yang menyamakan dia dengan ibunya seperti adik kakak. Lin yang tersenyum, santai menjawab, kalau bentuk alis matanya memang sangat mirip dengan sang permaisuri. Penjelasan itu membuat Mingi tersipu malu dan mulai berkaca, apakah mereka memang mirip. Lin yang terkekeh puas karena sukses membodohinya, lalu berbisik, kalau disandingkan, permaisuri malah kelihatan seperti adik perempuannya. Tuan Putri langsung mengamuk hebat mengejarnya, tapi tahan dulu nafas kalian, karena adegan berikutnya langsung berpindah ke sel penjara yang sangat suram. Lin Yan mengernyitkan dahi, tempat kotor ini baunya jauh lebih busuk daripada sel kantor polisi kota timur kemarin. Dia lalu menyodorkan pangsit hangat kepada Yong Juan, mengingatkannya, kalau hukuman pengasingan sejauh 3.000 min sudah menunggunya besok pagi. Yong Juan curiga ini semua jebakan yang sengaja direncanakan. Lin Yan mengangkat bahu, emang itu penting buatmu sekarang? Dia menceritakan, sejak pesta ulang tahun Ninger kemarin amarahnya sudah memuncak, ditambah lagi keputusan Lin Yan mengurung diri berhari-hari di rumah membuatnya yakin ada rencana besar yang mencurigakan sedang berjalan di balik layar. Makanya begitu target melangkah keluar rumah, dia langsung melancarkan rencana jahatnya. Tapi dia tetap tidak mengerti trik konyol apa yang bisa membuat permaisuri mau keluar istana setelah 10 tahun mengurung diri. Ternyata Lin Yan hanya sengaja menunggu dia masuk perangkap sendiri. Sungguh cerdik, Lin Yan menyahut tenang, kalau mereka sebenarnya mirip. Sebelum akhirnya Yong Juan merampas pangsit dari tangannya dan mulai makan. Lin Yan bertanya apa dia yang menyuruh King Kong menjebaknya di akademi. Yong Juan membenarkannya. Lalu balik bertanya satu hal krusial yang membuatnya penasaran setengah mati selama ini. Dulu kau sangat penakut bagai tikus lemah yang mudah ditindas, tapi kenapa sekarang berubah total? Bahkan berani menantang King Kong di pengadilan tanpa ragu saat semua orang bungkam ketakutan. Kau bukan Lin Yan yang dulu. Lin Yan menyadari orang ini, mencium rahasianya. Lalu Yong Juan berkata tidak apa-apa jika dia menolak menjawab. Lin Yan tersenyum tenang, aku juga punya satu pertanyaan besar. Setelah menyelidiki profilmu yang aslinya sangat hebat, kaya, dan punya reputasi bagus, kenapa orang sesempurna dirimu sangat membenci diriku? Yuan bilang kalau Linan tidak pantas untuk Leisa yang tidak akan pernah bahagia bersamanya. Linan sadar, ternyata tunangannya adalah alasan dia sangat dibenci. Lalu dia mengajukan satu pertanyaan terakhir. Apakah kau mengirim pembunuh untuk menghabisiku? Yuan mengaku dia membenci Linan dan ingin melihatnya hancur, bukan mati. Tiba-tiba dia tertawa keras membuat Linan kebingungan. Yuan menjawab karena ini lucu. Linan bahkan tidak sadar berapa banyak orang di ibu kota yang menginginkan darahnya. Suatu hari dia akan mati tanpa tahu siapa pembunuhnya. Tapi Yuan menjamin satu hal pasti. Kau jelas bukan tamu mereka. Adegan berpindah lagi. Kita melihat Linan di kebun bunga pir, tempat dia diam-diam sedang menyalin kemampuan milik Kai. Kai bilang dia berlatih setiap hari memakai buku pemberian Linan. Dan sekarang bisa merasakan energi mengalir di tubuhnya. Linan berpikir, setelah kebangkitan kedua, dia bisa menyalin keahlian lagi. Kai melanjutkan, tapi di buku tertulis, memeriksa nadi cuma butuh waktu 7 detik, padahal Linan sudah memegang tangannya cukup lama. Linan langsung melepasnya dengan canggung dan membenarkannya dengan panik. Dia hampir lupa, di saat bersamaan, Linan berpikir, kalau perempuan sebaiknya jangan terlalu banyak membaca buku. Lalu Linan bertanya kenapa kebunnya ditutup hari ini. Kai menjawab ada pembunuhan kemarin, jadi pemerintah menyegel tempat ini, dan belum tahu kapan dibuka lagi. Linan merasa penutupan 1 hari saja pasti mendatangkan kerugian besar bagi Kai. Linan berjanji akan bicara dengan petugas, karena kasusnya sudah selesai. Jadi kebun harus dibuka. Kai kemudian bertanya apakah sang tuan mau pergi secepat ini, tanpa mendengarnya bernyanyi dahulu. Linan beralasan hari sudah sangat larut, dan dia harus segera kembali bekerja. Tapi dalam hati, dia merasa Kai sangat tertarik padanya. Tidak lama kemudian, Linan pun pulang ke rumah. Orang tuanya menyuruhnya makan banyak, karena kultivasinya berjalan lancar. Linan menenangkan mereka, agar tidak khawatir. Dia tersenyum melihat piringnya terus diisi makanan lezat tanpa henti oleh mereka. Meski sudah menjalani 2 kehidupan, ini pertama kalinya Linan merasakan kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Apapun yang terjadi, dia bersumpah akan melindungi mereka. Dia lalu mulai memikirkan situasi politik ibu kota. Banyak bangsawan kaya menguasai pasukan tentara, populasi rakyat, dan tanah luas. Sebagian bahkan memungut pajak tinggi untuk merebut lahan sekitar
yang tentu saja sangat menyengsarakan kehidupan rakyat biasa di sana. Akibat perebutan kekuasaan ini, keluarga Su berhasil naik kasta dari kelas 3 menjadi kelas 1, kuncinya adalah karena mereka memiliki 2 putri jenius dengan masa depan yang sangat menjanjikan. Penyihir tingkat tinggi bisa bertambah kuat hanya dengan latihan mandiri. Namun, orang biasa sangat jarang bisa berkembang jauh karena mereka kekurangan sumber daya berharga. 1 kristal yuan setara dengan 1 hari penuh kultivasi, sedangkan terobosan butuh minimal 10 kristal. Setelah menghitung semuanya, Linan bergumam kalau kristal itu sangat mahal harganya. Bahkan mungkin tidak ada 100 buah di seluruh ibu kota. Tiba-tiba, manajer Lei datang berkunjung dan menanyakan apakah Linan sedang makan. Linan pun mengajaknya bergabung dengan sopan. Manajer Lei mengeluarkan dekret dan mengumumkan perintah raja. Seluruh keluarga Linan langsung terkejut dibuatnya. Lei mengumumkan bahwa Linan dari keluarga Pinga telah sukses melindungi hewan peliharaan pribadi permaisuri dan menyelamatkannya dari rasa cemas. Mulai detik ini, keluarga Linan resmi naik kasta menjadi kelas 2. Gila, cuma karena bantu permaisuri, mereka dapat ratusan hektar tanah subur, gulungan sutra, dan pelayan melimpah. Benar-benar rezeki nomplok yang bikin keluarga Linan shock berat. Ibu Linan dengan penuh rasa syukur memberikan sapu tangan sutra kepada manajer Lei atas kabar baik ini. Manajer Lei berpamitan karena harus segera kembali ke istana sekarang juga. Linan membungkuk memberi hormat dan mengucapkan terima kasih. Lalu dia melihat Dongchan dan putranya, bertanya apa yang sedang mereka lakukan di sana. Dongchan menjawab dengan hormat kalau dia datang untuk berterima kasih. Tanpa bantuan Linan, dia pasti sudah celaka berat. Sekarang dia bahkan mendapat promosi jabatan dan bingung cara membalas budi. Linan berpesan agar Dongchan membantu rakyat biasa setelah berkuasa nanti. Bukan cuma melayani para bangsawan serakah. Dongchan setuju dan berjanji mengikuti nasihat itu, sembari menyerahkan sebuah hadiah kecil bawaannya. Ternyata hadiah itu adalah sebotol arak. Linan membatin kalau arak ini sangat istimewa, karena tidak akan membuat mabuk meski diminum banyak sekali. Sungguh luar biasa. Sambil mengambil botol itu, dia tersenyum gembira. Tiba-tiba Ninger datang menyapa. Linan langsung menyambutnya hangat, karena sudah lama tidak berjumpa. Ninger pun heran kenapa belakangan ini Linan jarang masuk kelas. Linan berdalih sedang sibuk mengurus urusan penting di rumah, tapi dia heran kenapa dalam waktu singkat beberapa hari saja, Ninger justru terlihat jauh lebih menawan dari biasanya. Ninger tersenyum manis menanggapi gombalan maut itu. Tiba-tiba seorang pemuda lain mendekat dan berniat memberikan batu giok pusaka keluarganya sebagai hadiah spesial untuk Ninger. Ninger ragu menerimanya karena barang itu terlalu berharga. Si pemuda langsung menyatakan perasaannya secara jujur. Namun dengan sangat lembut Ninger menolak dan berkata dia hanya menganggapnya sebatas teman saja. Kretak, suara hati patah. Ninger mendesah pasrah. Semua lelaki mendadak menembaknya, padahal mereka cuma teman biasa. Linan menghibur bahwa pesona Ninger sangat kuat dan wajar jika semua orang jatuh cinta. Tiap lelaki pasti ingin meminangnya. Ninger menggoda balik, menanyakan apakah itu termasuk Linan juga. Linan tertawa lebar dan mengaku sudah punya tunangan. Ninger menganggapnya bercanda. Tak lama, Linan menemui Wu Jian yang telah menunggunya di tepi danau akademi. Melihat sepasang kekasih di dekat sana, Linan langsung mengejek bau cemburu. Wu Jian membalas bahwa dia tidak mengincar satu pohon, melainkan seluruh hutan. Linan terbahak menyuruhnya jujur saja. Menurut Linan mereka sejenis. Wu Jian memuji kembang api buatan Linan untuk Ninger. Gadis itu mengira dia sedang berburu. Padahal, tanpa sadar dialah yang perlahan-lahan masuk ke dalam perangkap Linan. Wu Jian mengingatkan bahwa Ninger anak duku. Bermain api sangat berbahaya. Linan menenangkan temannya dan menegaskan dia hanya mengincar kekuasaan, bukan tubuhnya, walau harus diakui fisiknya memang sangat menawan. Linan bertanya pandangan Wu Jian mengenai pernikahan di usia muda. Wu Jian mengumpamakan pernikahan seperti sangkar besi tempatnya terjebak, membuat Linan tertawa geli mendengar perumpamaan tragis sahabatnya itu. Mari bersulang untuk itu. Wu Jian girang menyadari Linan membawa arak istimewa bersamanya. Linan mengangguk mantap mengajak temannya langsung minum bersama demi memeriahkan suasana malam ini. Nah, momen luar biasa yang pastinya kalian tunggu-tunggu akhirnya tiba. Wu Jian berseru menikmati aroma araknya. Sementara dalam hati Linan tersenyum licik karena sadar kekuatan petir legendaris akan segera dikuasainya. Di saat bersamaan, jauh di dalam hutan,
Energi petir aneh mulai menyambar di antara pepohonan. Seseorang yang kebetulan lewat di jalan kebingungan dari mana asal listrik liar tersebut berasal. Temannya menyahut mungkin ada tuan muda kaya sedang melatih ilmunya. Tepat saat itu, proses kebangkitan Linan rampung sepenuhnya. Linan berteriak kegirangan karena akhirnya mendapatkan elemen petir tersebut. Pakaiannya hangus, gosong habis. Beberapa saat kemudian, Linan yang bertelanjang dada dihampiri orang asing di jalanan Sapi. Pria itu basa-basi menawari payung karena hari sedang hujan lebat. Linan menolaknya halus karena rumahnya sudah sangat dekat. Tanpa aba-aba, pria misterius itu langsung melayangkan serangan, mematikan ke arah Linan. Lawan mencoba menginjak jantung Linan, tapi dia gesit menghindar berkat kekuatan energinya. Si pembunuh berbisik dingin bahwa gerakan lincah Linan tidak akan berguna sama sekali di hadapannya. Belati tajam dihunuskan ke tubuh Linan. Linan panik menyadari pertahanannya terlalu rapuh untuk menahan gempuran itu. Tanpa pilihan lain, dia melepaskan energi petir barunya, sukses melumpuhkan saraf si pembunuh. Linan melayangkan tinju keras hingga menghancurkan dada musuh. Kehabisan energi, dia langsung jatuh pingsan dan baru terbangun di kamarnya sendiri. Orang tuanya cemas setengah mati dan heran siapa yang sangat mendendam pada anak mereka. Di saat kritis itu, Lin Yan perlahan membuka mata. Ibunya langsung berteriak gembira melihat putranya siuman. Sang ibu langsung bertanya dengan panik tentang keadaannya. Tapi Lin Yan menenangkannya dan bilang kalau lukanya tidak seberapa. Saat itu juga, Bisuang datang dan meminta semua orang untuk segera menjauh. Dia langsung mengusir semua orang keluar ruangan agar bisa fokus. Suasana mendadak menjadi sunyi senyap. Bisuang perlahan mendekat dan bersiap mengobati luka Lin Yan. Begitu melihat tubuh Lin Yan, wajah Bisuang langsung memerah malu sampai hampir lupa mengobatinya. Tapi coba kalian lihat saat tangannya menyentuh Lin Yan, sistem legendarisnya langsung mendeteksi lalu menyalin habis sihir penyembuhan luar biasa itu. Tidak lama kemudian, Bisuang kelelahan dan langsung ambruk ke tubuh Lin Yan. Dengan suara sangat lemas dia berbisik tidak kuat lagi. Lin Yan pun sadar kalau pengobatan ini telah menguras habis energinya. Lin Yan memintanya beristirahat di sana dulu sebelum mengantarnya pulang nanti. Di saat yang sama, sistem memberitahu kalau bakat penyembuhan super itu sudah 100% sukses dia salin. Lin Yan membatin kalau dulu dia selalu gagal meniru kemampuan Bisuang. Tapi siapa sangka, gara-gara terluka kali ini, dia malah tidak sengaja berhasil mendapatkan bakat penyembuh yang sangat langka itu. Kekuatan penyembuh ini memang luar biasa. Tidak lama kemudian, seorang pelayan masuk mengabarkan kedatangan penyelidik istana bernama Qin. Qin berkata kalau dia ditugaskan menyelidiki kasus penyerangan keji yang menimpa Lin Yan kemarin. Qin ingin mengajukan beberapa pertanyaan penting dan Lin Yan pun mempersilakannya. Qin merasa aneh, karena pembunuh yang menyerang sangatlah kuat. Padahal Lin Yan baru saja membangkitkan kekuatannya sekitar 2 minggu lalu. Bagaimana bisa Lin Yan membunuhnya? Dia beralasan kalau sempat membuat pelindung es untuk menahan tebasan pedang musuh, sehingga dia tidak mengalami luka yang terlalu parah saat serangan itu mendarat. Setelah itu, dia mengumpulkan sisa energi ke tangannya dan langsung menghantam jantung si pembunuh. Tapi Qin masih ragu, sebab pembunuh itu berada di tingkat atas ranah Yuanin Fei kemampuan bela diri Lin Yan. Rasanya mustahil membunuh lawan sekuat itu hanya sekali pukul. Lin Yan berkila, mungkin si pembunuh sudah menguras energinya ke senjata sehingga gagal bertahan. Namun dalam hatinya, dia tahu betul kalau musuhnya itu sebenarnya sangat kuat dan hampir saja membunuhnya. Mustahil menang kalau cuma mengandalkan otot, makanya dia melumpuhkan musuh pakai petir dulu. Baru setelah itu, dia mengumpulkan energi murni untuk mendaratkan satu pukulan maut yang mematikan. Qin lalu bertanya mengapa seorang tuan muda bangsawan sepertinya berkeliaran tanpa pengawal dan menyamar sebagai pelayan biasa. Lin Yan menjawab kalau dia sengaja melakukannya demi menghindari mata-mata musuh yang mengincarnya. Pakaian pelayan itu sengaja dipakai agar dia bisa bergerak bebas tanpa dicurigai siapapun. Mendengar penjelasan itu, Qin manggut-manggut dan menduga kalau gerak-gerik Lin Yan memang terus diawasi oleh musuh. Saat ditanya apakah mencurigai seseorang, Lin Yan mengaku sama sekali tidak tahu. Tapi Qin memintanya berpikir lagi, bagaimana mungkin si pembunuh bisa tahu Lin Yan pergi padahal penyamarannya sudah sangat rapi. Pikirannya langsung setuju. Tapi tiba-tiba, seorang pelayan berlari masuk sambil berteriak panik. Lin Wu tewas mengenaskan. Kabar mengerikan ini tentu saja membuat Qin
dan Lin Yan langsung shock berat mendengarnya. Setelah memeriksa mayatnya, Kim menyimpulkan kalau pria itu tewas bunuh diri dengan meminum racun, kemungkinan besar dia mata-mata musuh. Lin Yan bingung, sebab budak ini diberikan langsung oleh hakim wilayah sebagai hadiah. Kim menjelaskan kalau masalah ini bakal rumit, karena raja tidak membagikan hadiah secara langsung. Semua urusan distribusi diatur oleh Departemen Urusan Internal Istana, yang pastinya punya banyak sekali celah. Banyak pihak yang mungkin terlibat dalam konspirasi ini. Lin Yan merasa situasi ini sudah di luar kendalinya dan semakin membingungkan. Tiba-tiba Kim kembali mengajukan satu pertanyaan tidak terduga lagi. Dia menanyakan kasus pembunuhan di istana tempo hari. Saat tersangka membuat korbannya seolah jatuh maut, awalnya semua mengira itu bunuh diri. Tapi Lin Yan dengan jeli bisa langsung menebak siapa pelaku aslinya. Saat ditanya bagaimana dia bisa tahu, Lin Yan hanya menjawab santai kalau hari itu dia cuma asal tebak saja. Dia lalu berterima kasih atas penyelidikan Kim, dan pria itu pun pamit pergi. Sepeninggal Kim, Lin Yan merenung, siapa sebenarnya yang sangat ingin dia mati? Musuhnya tidak banyak, mungkinkah Yongping? Rasanya tidak mungkin, karena Yongjuan sudah dipenjara, dan ayahnya pasti fokus menyelamatkan anaknya itu. Lalu, siapa lagi dalang di balik semua ini? Lamunan Lin Yan buyar, ketika seorang pelayan tiba-tiba muncul di belakangnya, dan berkata, kalau orang tuanya memanggil. Lin Yan pun segera menemui mereka. Sang ayah langsung bertanya dengan nada sangat serius tentang siapa yang mengincarnya. Lin Yan menjawab dengan perumpamaan orang biasa mungkin tidak punya musuh. Tapi kalau dia menyimpan harta karun berharga, pasti semua orang akan memburunya. Ibunya menghela napas pasrah. Leisa memang terlalu luar biasa, jadi semua serangan keji ini pasti ada hubungannya dengan gadis itu. Tapi apapun yang terjadi, mereka tidak mau kehilangan Lin Yan. Sang ibu tidak peduli anaknya sukses atau tidak. Yang penting selamat. Lin Yan malah bercanda kalau keputusan ibunya itu sangat berani. Kalau pertunangan dibatalkan, Lin Yan bercanda bahwa dia akhirnya bebas menikmati hidup bersama gadis-gadis cantik lainnya. Di tengah lamunan nakalnya itu, tiba-tiba Julin muncul dari belakang dan langsung memijat bahu Lin Yan dengan lembut. Julin bertanya dengan manis, apakah pijatannya sudah enak? Lin Yan menjawab kalau pelayanannya luar biasa dan menjanjikan giliran untuk Julin. Setelah 5 gadis impiannya selesai, Julin pun hanya tersenyum manis mendengarnya. Melihat senyum misterius Julin, Lin Yan mendadak merinding ketakutan dan langsung terbangun dari lamunannya. Sang ayah, Pingnan, lalu menegaskan kalau pernikahan ini tidak bisa diubah karena merupakan amanat leluhur mereka. Namun sang ibu membantah dengan alasan surat perjanjian itu hanya menyebutkan pernikahan antar dua keluarga tanpa menuliskan nama pengantinnya secara spesifik. Bagaimana kalau Lin Yan menikah dengan Julin saja? Apalagi Leisa terlalu tinggi untuk dicapai. Lin Yan pun berpikir kalau Julin memang agak pemarah. Tapi gadis itu selalu tulus merawatnya dengan sangat baik tanpa meminta imbalan apapun. Julin juga punya elemen es yang sama dengannya. Jadi mereka bisa berlatih tanding bersama setiap hari. Tapi Lin Yan langsung menggilang heran, kenapa dia malah membayangkan menikah dengan pelayannya sendiri? Apa jangan-jangan dia emang naksir Julin? Makanya Lin Yan langsung setuju kalau pelayannya itu jadi pengganti pengantin. Tapi ayahnya langsung berteriak menentang keras rencana gila ini. Kontrak itu sudah mengikat sejak mereka lahir, dan mengganti pengantin secara sepihak akan sangat menyinggung keluarga Zhou. Ibu Lin Yan pun mulai menangis sedih memikirkan keselamatan kebahagiaan putra tercintanya itu. Lin Yan menenangkan ibunya dan berjanji akan bahagia dengan siapa saja. Dia meminta ibunya menyeka air mata, karena ada masalah yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan. Sang ibu bingung. Lalu Lin Yan menjelaskan kalau dia ingin memecat semua pelayan baru yang baru saja masuk bekerja. Ayahnya setuju, karena dia juga merasakan ada gelagat mencurigakan dari para pekerja baru itu. Mereka mungkin saja mata-mata musuh yang berbahaya. Setelah itu, Lin Yan meminta orang tuanya membuatkan sup ayam hangat untuk Bisuan yang sudah kelelahan demi mengobati luka-lukanya. Sang ibu curiga dan menginterogasi hubungan anaknya dengan dokter cantik itu. Tapi Lin Yan dengan cepat beralasan kalau mereka cuma berteman sangat dekat. Ibunya menggoda kalau Bisuang adalah gadis manis yang perhatian. Karena pernikahan dengan Leisa masih lama, kenapa tidak menikahi Bisuang duluan saja? Mendengar itu, Lin Yan langsung kabur, karena sangat malu. Beberapa waktu kemudian, Lin Yan pergi ke Taman Bunga Sakura. Di sana,
Sundali heran kenapa dia kelayapan padahal lukanya baru saja sembuh. Lin Yan menjawab kalau dia bukan tip orang yang betah diam di rumah. Ditambah lagi, Julin akan segera pulang, dan hidup santainya pasti akan langsung berakhir. Saat sedang asyik mengobrol, tiba-tiba Lin Yan mendengar suara merdu dari kejauhan yang sangat mirip dengan suara Kai. Begitu masuk ke kamar Kai, rupanya gadis itu sedang mengajari seorang perempuan lain bernyanyi. Kai menyapa kedatangan tuan mudanya dengan gembira, dan Lin Yan memuji keahlian mengajar Kai yang luar biasa. Kai merona malu-malu dan meminta Lin Yan tidak menggodanya. Saat ditanya soal bisnis mereka belakangan ini, Kai menjawab dengan gembira kalau keadaan mereka jauh lebih aman dan orang-orang mulai menghormati mereka. Terakhir kali ada preman pembuat onar, geng Dongchang langsung datang membantu hingga tidak ada lagi yang berani mengganggu. Lin Yan tersenyum dan bilang kalau dia memang menyuruh Dongchang untuk menjaga mereka. Lagi pula, aku tidak bisa membiarkan taman bunga pir ini tutup begitu saja. Kalau tutup, kemana lagi aku harus pergi untuk mendengarkan musik? Kai pun menjawab santai bahwa ada banyak taman di kota ini. Linan tersenyum lalu menyahut, ya, tapi kamu tidak akan ada di sana. Mendengar itu, wajah Kai langsung memerah padam dan berkata dengan malu-malu kalau nyanyiannya sama sekali tidak istimewa. Linan membalas, bahkan jika orang lain bernyanyi lebih merdu, aku tetap lebih suka mendengarmu. Kai membatin giran karena tuan muda Linan gencar merayunya. Sementara Linan berpikir dia harus segera berhenti di sini. Kalau sampai Swing tahu, dia pasti akan mematahkan kakiku. Kemudian Linan berkata, saat naik ke atas tadi, aku melihat bosmu tampak sangat cemas. Kai pun menjelaskan bahwa semua itu karena masalah uang. Pemilik tempat ini sering mempekerjakan gadis-gadis gelandangan, tapi bisnis ini kurang menguntungkan, sehingga mereka kesulitan. Linan menenangkan, jangan khawatir, aku bisa bantu, karena keluargaku sedang butuh banyak pelayan tanpa syarat yang muluk-muluk. Kami hanya membutuhkan orang-orang yang jujur. Kai bertanya penuh harap, apakah gadis-gadis ini bisa bekerja di rumahnya? Linan mengangguk mantap. Jika kamu mempercayai mereka, aku juga percaya, mereka akan digaji layak, dan bosmu pasti lega. Ini menguntungkan bagi semua orang. Ucap Kai penuh syukur, bahwa Linan adalah orang yang sangat baik. Tak lama, Linan langsung mengatur pekerjaan layak untuk semua gadis itu. Dia berkata pada sang pemilik, jika butuh bantuan, datang saja ke rumahku. Sang bos menjawab, jika mereka bekerja untukmu, aku tidak perlu khawatir lagi. Linan pun pergi, dan setelah itu, sang bos langsung menggoda Kai. Tuan muda itu memperlakukanmu dengan sangat baik. Kai tersipu malu dan meminta bosnya berhenti bicara sembarangan. Namun sang bos melanjutkan, Dongchang banyak membantu kita, dan kita juga menerima bantuan dari mana-mana. Kalau bukan karena Tuan Linan, mana mungkin orang-orang mau membantu kita seperti ini? Tapi pikirkanlah baik-baik, tunangannya adalah Lisa dari keluarga Zhou. Apa kamu pikir dia akan membiarkannya menyimpan wanita lain? Kai berbisik lirik, meski begitu, aku tetap ingin melayani Tuan Linan. Aku rela melayaninya dengan cara apapun. Belakangan, saat Linan pulang ke rumah, dia melihat banyak sekali pejabat pemerintah berkumpul di luar. Dia pun bergumam heran, kenapa ada begitu banyak petugas di sini? Tepat saat itu, manajer Lin muncul dan menyapa Linan yang baru saja kembali. Linan bertanya, apakah ada masalah? Lalu manajer Lei menjelaskan bahwa sang permaisuri telah mengetahui tentang upaya pembunuhan terhadapnya. Beliau segera melaporkannya kepada Kaisar, dan Kaisar langsung memerintahkan agar kediaman Pingan dilindungi sepenuhnya. Bahkan ada beberapa anggota Departemen Investigasi Rahasia yang menyamar di antara orang-orang biasa di sekitar wilayah ini. Manajer Lei menyebut para agen itu ahli menyamar yang mustahil dikenali. Tapi coba lihat pedagang asongan dan pengemis di dekat mereka itu ya. Mereka adalah agen rahasia bernama Wong dan Fong Xiao. Linan berkata, tolong sampaikan rasa terima kasihku kepada Kaisar. Namun dalam pikirannya dia cemas. Aku memiliki begitu banyak jenis sihir. Jika ada begitu banyak orang yang mengawasiku, bagaimana cara menyembunyikan kemampuanku nanti? Untungnya, kekuatan seperti bahasa hewan dan manipulasi suara mustahil dideteksi orang lain kecuali dia sendiri yang menunjukkannya. Setelah itu, Linan pun segera melangkah pergi menuju ke pengadilan. Linan heran kenapa tidak ada siapa-siapa di sini. Tiba-tiba seorang pria berlari mendekat dan memberi salam. Lalu Linan bertanya, kemana semua orang pergi sepagi ini? Pria itu menjawab bahwa putra Tuan Chen hilang tadi malam. Dia mengumumkan
Siapa saja yang menemukan putranya akan mendapat imbalan 1000 keping perak. Membuat seisi kota heboh mencarinya, Linan berpikir, jika mendapat uang sebanyak itu, dia bisa membeli banyak kristal yuan. Dengan begitu, aku bahkan bisa mencapai kebangkitan ketigaku dan meniru lebih banyak bakat lagi. Tidak lama kemudian, terlihat Tuan Chen sedang berbicara dengan Qin. Tuan Chen memohon, usiaku sudah 50 tahun dan hanya punya satu putra ini saja. Tolong temukan dia. Qin menyadari kehadiran Linan dan heran kenapa dia ada di sana. Lalu memerintahkan untuk mengumpulkan semua pelayan untuk diselidiki. Sementara itu, Linan bertanya pada salah satu pelayan, apakah itu pakaian Tuan Muda Chen, dan berniat mengambilnya untuk membantu penyelidikan. Qin pun bingung, apa yang sebenarnya ingin dilakukan pria itu dengan pakaian anak-anak. Kemudian, Linan menemui anjingnya. Cari pemilik pakaian ini. Sekarang si anjing menjawab dengan yakin, tenang saja majikan, biar aku yang urus. Anjing itu pun segera menyebarkan pesan ke kawanan anjing lain, bahwa jika mereka menemukannya dengan cepat, majikan akan memberi hadiah besar. Adegan beralih ke sebuah rumah tempat anak yang diculik itu disekap. Seorang pria berkata dengan gugup, buat bocah itu diam atau kita semua akan tertangkap basah di sini. Wanita di dekatnya menyahut bahwa dia juga bingung bagaimana cara mendiamkannya. Tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu, dan karena tidak kunjung dibuka, pintu itu langsung didobrak paksa dari luar. Mereka berteriak panik menanyakan siapa yang masuk, yang ternyata adalah Linan. Anjingnya menggonggong bahwa baunya berasal dari sini. Kemudian, kita kembali melihat Qin yang sedang bersama Tuan Chen. Qin berkata bahwa pelakunya adalah pengasuh rumah mereka sendiri dan anak itu akan segera dibawa kembali. Tepat saat itu, Linan datang menggendong si bocah sambil membatin bahwa Qin memang sangat efisien dalam melacak petunjuk. Tuan Chen merasa sangat lega melihat putranya selamat tanpa terluka sedikit pun. Qin menjelaskan bahwa selama interogasi, mereka mendapati sang pengasuh nekat menculik anak itu murni demi uang. Namun, Tuan Linan rupanya sudah memecahkan kasus ini, bahkan sebelum kami bergerak, dan aku ingin tahu bagaimana caranya. Linan menjawab, hewan memiliki indera yang sangat tajam dan yang terlatih bisa membantu melacak orang. Aku hanya menggunakan trik kecil seperti itu. Kemampuanku tentu tidak sebanding dengan Qin, yang sangat ahli dalam pekerjaannya. Qin membatin, sejak terjun ke bidang ini, belum pernah ada yang melampauiku sebagai penyelidik terbaik. Tapi sekarang, aku sadar Tuan Linan mungkin jauh lebih hebat. Di sisi lain, Linan membatin bahwa dia sebenarnya punya kemampuan yang jauh lebih gila, seperti berbicara langsung dengan hewan. Namun, aku harus mengakui kalau Qin juga memecahkan kasus ini dengan sangat cepat. Tuan Chen berkata penuh rasa terima kasih. Sesuai janjiku, imbalannya sudah siap. Terima kasih telah menyelamatkan putraku. Linan mengeluarkan beberapa keping perak dan berkata bahwa saudara Qin juga bekerja sangat keras sehingga dia layak mendapatkan bagian. Qin berterima kasih dan dalam hati Linan mengeluh bahwa dia benar-benar sedang bokek berat. Jika ingin meningkatkan kultivasi, aku butuh dana melimpah dan harus meniru bakat yang bisa menghasilkan uang dengan cepat. Detik berikutnya dia mendapat ide untuk berbicara dengan pemilik Taman Bunga Pir dan mendirikan agensi detektif swasta. Beberapa saat kemudian, Linan pergi menemui Kane. Gadis itu memuji betapa lucunya burung milik Linan, namun pria itu menyahut santai agar mereka segera fokus saja pada pekerjaan mereka. Setelah berbicara dengan banyak hewan, Linan mendesah kecewa karena tidak semua hewan pintar. Beberapa di antaranya sangat bodoh dan hanya sedikit sekali yang benar-benar berguna untuk menunjang pekerjaannya ini. Sambil memeriksa beberapa dokumen kasus, Linan mengeluh dalam hati bahwa semuanya hanyalah kasus-kasus sepele yang tidak akan menghasilkan banyak keuntungan meskipun dia berhasil menyelesaikannya. Nah, disinilah petualangan detektif kita dimulai saat Kai menyodorkan kasus berhadiah 500 keping perak. Linan langsung setuju, dan tak lama kemudian datanglah seorang wanita super gemuk yang menjadi klien pertamanya. Dia menatap Linan ragu dan bertanya, apakah dia detektif yang dimaksud karena penampilannya yang lumayan muda? Linan menjawab dengan sangat percaya diri, jika aku tidak bisa menyelesaikan kasusmu, aku akan mengembalikan seluruh uangmu tanpa sisa. Wanita itu membalas, jika gagal, aku tidak ingin uangku kembali, melainkan menginginkan hal lain. Linan dengan tenang memotong pembicaraan dan meminta untuk langsung fokus pada kasusnya saja. Klien itu menjelaskan bahwa dia butuh bantuan untuk melacak pria bernama Luong
dan mencari bukti perselingkuhannya. Linan pun bertanya, apa sebenarnya yang telah dilakukan pria tersebut kepada Anda? Wanita itu berkata kesal, aku memberinya 5 keping perak setiap bulan, memberi makan yang layak, pakaian bagus, dan kehidupan nyaman, tapi sekarang sikapnya benar-benar berubah drastis menjadi sangat dingin. Aku yakin dia berselingkuh dan mengkhianatiku. Linan membatini, wanita gemuk ini sebenarnya menjerat pria tampan dengan gelontoran uangnya. Tapi begitu seorang pria punya banyak uang, dia jelas akan berbuat sesuka hatinya sendiri. Sejujurnya, mengejar pria seperti ini tidak ada gunanya. Wanita itu melanjutkan bahwa sebelumnya dia sudah menyewa 7 mata-mata, namun tidak ada satupun yang berhasil membongkar perselingkuhan Lung. Itu sebabnya aku menaikkan hadiahnya menjadi 500 keping perak. Linan berkata jujur, Anda kan belum menikah dengannya, jadi kalaupun dia selingkuh, apa bedanya? Menurutku kasus ini tidak terlalu penting untuk diselidiki. Wanita itu menambahkan, agensi mata-mata rahasia di luar sana sudah sangat penuh sesat. Jika kamu butuh tambahan uang, katakan saja padaku, karena aku tahu trik yang sangat jitu untuk menghasilkan uang dengan mudah. Lin Yan penasaran trik macam apa itu. Di dalam hati, dia merasa baru saja bertemu orang yang cukup unik. Si wanita gemuk lalu menawarkannya kesepakatan manis jadi pacarnya, dan dia bakal dapat gajian 500 koin perak tiap bulan. Lin Yan langsung grogi dan menolak halus. Dia tidak menjual diri, mending fokus ke kasus saja, tapi si wanita pantang menyerah, malah menaikkan tawaran jadi 1000 koin, karena kepincut wajah tampannya. Syaratnya gampang, cukup temani dia 10 hari saja sebulan, sisanya bebas. Tapi Lin Yan menegaskan dengan sangat mantap tidak peduli seberapa banyak uang yang ditawarkan, harga dirinya sama sekali tidak bisa dibeli dengan uang. Bayar saja 1000 koin itu. Setelah beres, Lin Yan tahu wanita ini sangat berbahaya. Sementara di pojokan, Kai malah menertawakan nasib majikannya. Aduh, dia langsung buru-buru cari alasan buat kabur. Lin Yan cepat-cepat meminta alamat beserta foto Ludong kepada Nona Chen sebelum menolak segala tawaran manis lainnya. Sebelum pergi, wanita itu berpesan agar Lin Yan mampir ke kediaman Mbak Mari kapan saja untuk bernegosiasi harga. Kai pun meledek majikannya, menyebut Tuan Lin Yan sebagai pria sejati yang sangat berprinsip tegap. Pria yang pantang menjual kehormatannya sendiri. Lin Yan langsung mencubit gemas Kai dan menyindir balik, kalau gadis muda sepertinya belum paham kelicikan dari para wanita hidung belang di luar sana yang berbahaya. Kai mengingatkan soal tawaran 1000 koin perak per bulan yang sangat menggiurkan itu. Lin Yan mengaku memang butuh uang, tapi dia tidak sudi dengan wanita itu. Dia hanya tertarik pada gadis berpakaian warna-warni. Bahkan dia rela bekerja gratis demi gadis pujaannya itu. Mendengar gombalan maut tersebut, pipi Kai langsung merona merah. Karena malu sambil bernyanyi untuk Lin Yan, dia meminta sang tuan mengingat kata-katanya. Tiba-tiba seekor burung masuk dan hinggap di bahu Lin Yan. Kai heran kenapa hewan itu sangat penurut. Lin Yan pun menjawab, kalau melatih burung pintar ini membutuhkan usaha yang sangat keras. Burung kecil ini sengaja dipilih karena cerdik dan sulit dideteksi orang lain. Sambil bersiap pergi bekerja, Lin Yan berpamitan pada Kai dan berjanji akan mengobrol lagi dengannya setelah urusan hari ini selesai. Tidak lama kemudian, para pengawal kediaman Bodi berhasil meringkus 3 orang pria mencurigakan. Nona Chen heran kenapa jumlahnya sedikit. Namun pengawalnya memastikan bahwa memang hanya ada 3 orang itu di sana. Nona Chen ragu, apakah Ludon ada di antara mereka? Lin Yan langsung memerintahkan anjing pelacaknya untuk mengendus pengkhianat itu. Benar saja, si anjing langsung menggigit jubah salah satu pria sambil menyala kencang. Inilah si Ludong. Nona Chen merengut kesal, karena cuma gonggongan anjing. Dia memperingatkan, kalau waktunya sudah banyak terbuang, jika Lin Yan gagal membuktikan pengkhianatan ini, tidak akan ada pengembalian uang sama sekali. Sebagai gantinya, dia harus membayar pakai tubuhnya sendiri. Lin Yan langsung maju menepuk pundak pria itu, membuat sang target panik. Di saat bersamaan, sistem memberitahu Lin Yan bahwa target punya kemampuan menyamar dan kekuatannya sedang disalin. Di bawah tatapan penuh curiga Nona Chen, Lin Yan menyuruhnya tenang, karena dia punya trik sihir khusus. Pak, Lin Yan menampar wajah Ludon hingga sihir penyamarannya runtuh dan menunjukkan wujud aslinya. Nona Chen terperangah melihat sosok buronannya terungkap, sementara si pelaku panik karena kedoknya telah terbongkar sepenuhnya. Nona Chen langsung menyuruh pengawalnya menghajar si pelaku. Lin Yan yang tertarik menyalin jurus itu langsung melerai mereka agar berhenti memukulinya.
Tindakan kasar begini tidak akan menghasilkan apa-apa. Nona Chin yang makin kagum kembali menawarkan posisi pacar soan kepada Lin Yan, menjanjikan kehidupan mewah tanpa perlu memeras keringat lagi seumur hidupnya. Pintu rumahnya selalu terbuka lebar jika sang pemuda sedang kesulitan keuangan, namun Lin Yan bergeming. Dia memilih membawa Ludong ke tabib dan meminta si wanita kaya itu menanggung semua biaya pengobatan sang tawanan. Si pengkhianat kini sudah tak berguna lagi baginya. Sementara di luar rumah Lin Yan, Wong sesumbar ke Fun Xiao, kalau kemampuan melukisnya meningkat tajam, tapi langsung didebat mentah-mentah. Fun Xiao mengingatkan soal kasus kemarin, di mana mereka bertemu Ludong yang bisa berubah wujud dengan sihir. Kemampuan langka seperti itu jelas sangat berharga bagi Departemen Investigasi Rahasia mereka. Tepat saat itu, sesosok pria berbusana mewah khas Lin Yan keluar dari rumah. Ternyata itu adalah pelayan mereka, Sun Dulin Fun Xiao, dan Wong kebingungan melihat pelayan memakai baju milik sang majikan. Dilansir, kemampuan penyamaran barunya ini benar-benar gokil. Sekarang dijamin tidak akan ada satu orang pun yang bisa melacak keberadaannya. Ludong sempat membocorkan rahasia kalau satu-satunya cara membatalkan sihir ini adalah dengan memukul telak wajah si pengguna. Lin Yan menghela napas, menyadari makin banyak jurus yang dia miliki justru membuat hidupnya makin rumit. Banyak yang meremehkan bakat tingkat rendah, tapi dia bertekad membuktikan potensi aslinya. Keesokan paginya, saat mampir sarapan di kedai, Lin Yan berpapasan dengan Tuan Qin dan menyapanya yang tampak terburu-buru di jam sepagi ini. Tuan Qin bergegas membeli obat untuk ibunya yang sedang sakit. Sebelum pergi bekerja, Lin Yan pun langsung menanyakan detail penyakit, serta jenis ramuan obat yang sedang dikonsumsi sang ibu. Dia menawarkan diri mencarikan tabib jempolan yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Tuan Qin sangat berterima kasih atas kebaikan hatinya, namun Lin Yan merendal dan mengingatkan bahwa sesama rekan kerja memang wajib saling membantu. Terinspirasi oleh penjelasan Lin Yan, Tuan Qin mengaku kini memelihara seekor anak anjing hitam. Meski sudah dilatih melakukan berbagai perintah sederhana, hewan sekecil itu tentu masih terlalu lemah untuk membantunya memecahkan kasus kriminal berat. Dalam hati, Lin Yan tahu dia pun takkan bisa tanpa bantuan sistem. Dia membesarkan hati rekannya itu dengan berkata bahwa setiap orang punya keahlian berbeda. Dia di bidang pawang hewan, sedangkan Qin ahli melacak bukti. Qin mengangguk setuju. Lin Yan lalu menimpali kalau rekannya itu tidak butuh bantuan hewan. Dengan malu-malu, Qin membongkar rahasia kalau dia memakai bantuan sihir khusus saat penyelidikan. Lin Yan yang penasaran langsung menanyakan jenis kemampuannya itu. Qin membeberkan bahwa dia bisa melihat kepingan memori masa lalu di TKP. Sebuah bakat detektif hebat yang membuat tidak ada satupun penjahat bisa lolos darinya. Lin Yan pun mengajaknya minum bersama untuk merayakan kerjasama mereka. Sembari berjalan pulang, dia teringat momen menemani sang permaisuri yang bosan di istana keluar jalan-jalan beberapa waktu lalu untuk menghirup udara segar dunia luar. Beliau bahkan memberinya hadiah, tapi kurang cocok jika disimpan oleh pria lajang sepertinya. Dia berpikir untuk menjualnya saja, hingga tidak sengaja menabrak pejalan kaki lain. Ternyata itu adalah Wu Zhang. Mendadak, dua petugas investigasi rahasia mendekat dan langsung membungkuk memberi hormat dengan sangat takzim. Panggilan yang mulia sontak membuat Lin Yan kaget setengah mati. Dia langsung membungkuk meminta maaf, karena sebelumnya lancang sekali mengobrol akrab layaknya teman biasa. Wu Zhang tertawa santai dan menyuruhnya berdiri. Dia senang berteman dengan orang jujur yang satu frekuensi dengannya. Sang pangeran meminta agar status barunya ini tidak merusak kedekatan mereka sebagai sahabat sejati. Lin Yan memuji kelihayan temannya itu dalam menyembunyikan identitas aslinya. Rupanya, Kaisar memiliki satu permaisuri dan 4 selir, namun hanya 2 yang sering muncul ke publik, dan Wu Zhang merupakan putra dari salah satu selir tersebut. Lin Yan teringat usahanya dulu untuk menyelidiki latar belakang Wu Zhang yang selalu nihil tanpa hasil. Tidak menyangka kalau temannya ini pangeran kerajaan. Wu Zhang meminta Lin Yan menjaga rahasia ini, lalu mengajaknya minum bersama. Namun Lin Yan menolak halus karena masih ada tugas penting yang harus diselesaikan di rumah sakit hari ini. Setibanya di akademi, pandangan Lin Yan langsung tertuju pada gadis-gadis cantik di sana. Wu Zhang tertawa melihat mata sahabatnya yang selalu awas mendeteksi wanita menawan. Lin Yan mengagumi kemampuan pelacak milik Qin yang baru dia salin. Dia lalu menyindir kalau kelas latihan fisik Wu Zhang pasti terasa sangat membosankan.
Bagaimana kalau kita pergi minum gratis di rumahmu saja daripada membuang uang di kedai luar? Lagi pula kita berdua kan berasal dari keluarga terpandang, jadi memanfaatkan fasilitas rumah sendiri jelas pilihan yang jauh lebih hemat. Lin Yan kemudian mengeluarkan anting-anting misterius pemberian permaisuri tadi dan meminta pendapat Wu Jian. Setelah memeriksa detail ukirannya yang indah, sang pangeran terkejut dan memastikan bahwa barang mewah itu adalah murni buatan pengrajin istana. Lin Yan berdalih anting itu adalah hadiah kerja kerasnya. Sempat terpikir untuk memberikannya ke Julin, tapi dia ragu karena taruhannya terlalu besar. Pas banget, si Ninger tiba-tiba muncul dan langsung nanya apakah anting-anting cantik itu buat dia. Lin Yan langsung panik dan mikir, ini anak datang dari mana sih? Kalau tidak dikasih, nanti dia malah tersinggung. Tapi kalau dikasih, hatinya sendiri yang bakal nyesek setengah mati. Sambil senyum terpaksa, dia bilang kalau anting itu memang buat Ninger. Tapi si Ninger malah membalas, bukannya kamu sudah punya tunangan. Ninger bilang tunangan Lin Yan bisa marah. Kalau dia dikasih barang semahal ini, Lin Yan langsung setuju dan menyuruhnya melupakan saja. Tapi sebelum sempat ditarik, tangan lincah Ninger sudah keburu menyambar anting itu. Lin Yan cuma bisa melongo melihat antingnya dicopet secara terang-terangan. Sementara Ninger membatin kalau Lin Yan bakal menyesal memberikan ini. Sialnya lagi, sistem Lin Yan tidak aktif. Jadi dia gagal menyalin bakat si gadis. Dia menduga kalau setiap kali kebangkitan, kemampuan yang bisa disalin itu sangat terbatas. Di sisi lain, Ninger tersenyum girang dan mengaku sangat menyukainya. Dalam hati Lin Yan menggerutu. Kalau bukan demi mencuri sihirnya, dia juga ogah mendekat tak lama. Dia pamit pada Wu Jiang untuk pulang mengambil persediaan arak. Wu Jiang pun ikut pulang untuk menyuruh pelayannya menyiapkan hidangan lezat. Mereka berniat makan dan minum bersama agar suasana makin seru. Tapi mendadak, sebuah serangan api besar meluncur ke arah Lin Yan. Dia langsung berseru, Tuan Putri, apa-apaan ini? Bertarung di akademi kan dilarang keras. Dengan sangat sombong sang putri menantang, siapa juga yang berani menghukum dirinya. Lin Yan membatin, kalau gadis ini luar biasa tidak sopan. Rasanya ingin sekali dia memberi pelajaran berharga saat ini juga. Sang putri berteriak menyuruh Lin Yan menunjukkan kemampuannya. Fei menyerang lagi, agar dia tidak lolos. Tapi Lin Yan membalas, kamu kan sudah bangkit 2 kali. Jelas-jelas kekuatan kita ini tidak seimbang. Tiba-tiba sebuah serangan es dingin meluncur dan mementalkan kobaran api tersebut. Julin melangkah maju, sambil menegaskan bahwa tidak boleh menindas orang lemah. Lin Yan pun langsung tersenyum girang menyapa iparnya, yang akhirnya kembali. Julin memberitahu kalau kakaknya sedang pergi menemui raja. Dia menyarankan Lin Yan untuk berlatih dengannya nanti karena kakaknya sangat hebat dalam bertarung. Mendengar hal itu, sang putri langsung pergi dengan wajah kesal. Lin Yan menyadari kalau Lesa rupanya sudah pulang. Dia pun bertanya kapan tepatnya Julin kembali dari ibu kota, dan dijawab tadi pagi. Julin kemudian bertanya apakah Lin Yan sudah berhasil bangkit untuk kedua kalinya. Karena ketahuan, Lin Yan mengakuinya. Julin penasaran berapa banyak kristal yuan yang dihabiskan, dan kaget saat tahu cuma butuh 10 kristal saja. Menurut Julin itu sangat hebat. Lin Yan bercerita kalau banyak kejadian gila selama sebulan kepergiannya. Dalam hati dia bersyukur, karena jika CA mencapai tingkat 2, para pembunuh pasti sudah menghabisinya. Julin berkata dia tidak tahu semua kejadiannya, tapi dia tahu Lin Yan baru saja memberikan anting cantik ke Ninger hari ini. Lin Yan langsung membela diri bahwa sebenarnya perhiasan itu untuk Julin. Julin bingung kenapa malah diberikan ke Ninger. Lin Yan menjawab santai, karena jika diberikan kepada Julin, barang itu pasti langsung dioper ke kakaknya. Julin merasa tidak ada yang salah, karena kakaknya adalah calon istri Lin Yan sendiri. Tapi Lin Yan menegaskan, jika dia ingin memberi sesuatu pada calon istrinya, dia akan memberikannya secara langsung tanpa perantara. Menurutnya, barang untuk Julin harus tetap menjadi milik Julin. Lin Yan jadi heran, apakah gadis ini benar-benar polos atau cuma pura-pura tidak peka. Julin kembali mengingatkan kalau kakaknya itu sosok luar biasa. Julin menegaskan kalau kakaknya itu calon istrinya. Lin Yan membalas pahit, tapi gara-gara dia, nyawanya jadi sering terancam. Julin yang cemas langsung bertanya apakah Lin Yan terluka akibat serangan mendadak setengah bulan lalu itu. Lin Yan mengaku beruntung bisa selamat dari maut. Sebagai orang biasa yang tidak pernah cari masalah, dia heran kenapa banyak sekali musuh yang menginginkan kematiannya. Julin bercerita
Kalau dia sudah mencoba membujuk ayahnya membatalkan pertunangan tersebut, Lin Yan tersentuh, karena ternyata Julin juga berjuang dari pihaknya sendiri. Sayangnya sang ayah menolak, karena keputusan pertunangan disokong langsung oleh Kaisar. Lin Yan kebingungan, kenapa pihak Kaisar sampai harus ikut campur dalam urusan ini. Julin menjelaskan, kalau keturunan keluarga besar biasanya mewarisi bakat sihir yang kuat. Kebangkitan sangat dipengaruhi faktor garis keturunan, itulah sebabnya para penyihir hebat selalu dijodohkan demi melahirkan pewaris yang jauh lebih tangguh. Dengan begitu, keturunan mereka akan terus bertambah kuat. Jika ada rakyat biasa berbakat sihir, dia bahkan bisa langsung diangkat jadi menantu bangsawan. Lin Yan tahu Leisa punya bakat langka. Siapapun yang menikahinya pasti akan mendapatkan lonjakan kekuatan yang luar biasa. Dulu, dia cuma dianggap pria tidak berguna tanpa bakat. Tapi pernikahan dengan Leisa bisa mengangkat derajat keluarganya. Hal itu yang melatar belakangi perjodohan rumit ini. Julin menambahkan meski pertunangan tidak bisa dibatalkan, kakaknya sangat cantik dan kuat, jadi Lin Yan pasti akan menyukainya. Tapi Lin Yan membantah perkataan itu. Dia hanya enggan dipaksa menikahi orang asing yang sama sekali tidak dia kenal. Julin pun pamit untuk pulang dulu. Lin Yan tersadar, ternyata bukan cuma dia yang memendam perasaan berat. Banyak orang di sekitar sini yang juga terpaksa memendam emosi mereka sendiri. Sore harinya, Lin Yan mengunjungi kediaman pangeran dengan gembira dan berniat minum sampai puas. Tapi mendadak, terdengar teriakan kencang. Nah loh, tiba-tiba ada keributan besar di depan mata kita. Seorang gadis berteriak murka berniat membunuh pelayan yang menangis histeris karena merasa tidak berbuat salah apapun. Alasan sang putri membunuhnya cuma karena dia tidak suka. Lin Yan yang bingung langsung bertanya siapa gadis gila itu kepada Wu Zhang, yang dengan nada kesal menjawab kalau dia adalah Putri Qin. Begitu melihat Wu Zhang, Putri Qin langsung bermuka dua dan berlagak tenang menuduh pelayan itu memecahkan cangkir kesayangannya. Wu Zhang menyahut dingin, kalau hari ini dia sedang membawa tamu penting. Wu Zhang mengusir semua orang dan berjanji akan mengurus masalah ini nanti. Dia lalu mengajak Lin Yan untuk segera pergi dari sana. Lin Yan heran, mungkinkah putri kejam ini, calon istrinya pangeran sampai diperlakukan sedingin itu? Saat akhirnya bisa duduk santai sambil meneguk arak, Lin Yan mengaku sekarang paham kenapa pangeran seperti Wu Zhang lebih memilih kabur dan hidup sederhana, layaknya rakyat jelata. Wu Zhang mendesah pelan. Baginya kecantikan tidak ada gunanya jika perangai gadis itu sangat buruk. Rasanya sama saja seperti dipaksa memandangi lukisan hantu yang mengerikan setiap hari. Lin Yan menyarankan untuk menolak perjodohan saja atau sekalian kabur dari rumah. Tapi dengan pasrah Wu Zhang mengeluh kalau dia tidak punya uang. Apalagi harga rumah termurah di ibu kota mencapai 100.000 tael perak. Lin Yan tertawa geli mendengar seorang pangeran bisa sekir itu sambil menghela napas panjang. Wu Zhang meratapi kenyataan hidup yang sangat kejam, karena dia memang benar-benar bokek. Tiba-tiba Lin Yan mendapatkan sebuah ide bisnis yang cemerlang. Dia menghitung, kalau harga arak mewah ini mencapai 100 tael perak, yang berarti pasarnya adalah para bangsawan kaya raya berduit tebal. Bagaimana jika mereka menjual 100 botol arak setiap bulannya? Wu Zhang sempat ragu dan menggelengkan kepala, tapi Lin Yan terus mendesak demi kesuksesan finansial mereka bersama sebagai sahabat dekat. Nah, ini dia rahasianya, Lin Yan butuh 100.000 tael perak untuk kebangkitan ketiganya. Karena tidak mau bangkrut sendirian, dia pun mengajak sang pangeran untuk sukses bersama lewat bisnis arak ini. Makanya dia harus menyeret si pangeran ke dunia bisnis. Dia menjelaskan rencananya untuk memproduksi arak dengan berbagai tingkat kualitas dan menjualnya dengan harga bervariasi sesuai target pasar. Setiap tingkatan harga akan memiliki produk uniknya sendiri. Mendengar penjelasan jenius itu, Wu Zhang langsung memuji bakat bisnisnya. Lin Yan menawarkan kerjasama pembagian tugas. Dia yang memegang formula rahasia sedangkan Wu Zhang menyiapkan tenaga kerja. Bahkan, nama mereknya sudah dia siapkan, yaitu arak petapa genit. Wu Zhang mengingatkan kalau Leisa akan segera kembali ke ibu kota. Jadi memang sudah saatnya Lin Yan mencari banyak uang agar bisa membeli rumah sendiri setelah mereka menikah nanti. Tapi Lin Yan malah nyeletuk kalau dia lebih tertarik menikahi Julin, karena gadis itu sangat baik. Wu Zhang tertawa terbahak-bahak meledeknya seraka. Sementara Lin Yan memohon agar berhenti menggodanya. Tidak lama kemudian, Lin Yan dan Julin kembali berlatih tanding bersama. Julin heran kenapa Lin Yan tidak lelah sama sekali, dan langsung curiga kalau cowok itu diam-diam berlatih keras di belakangnya.
Lin An membela diri latihan darimu sangat berat sekali. Sisa waktuku habis, perkembanganku murni berkat bantuan kristal Yuan. Lin An lalu mengeluh sejak kau kembali, aku bahkan tidak sempat pergi menikmati musik lagi. Julin pun bertanya penasaran, dari mana asal uang sebanyak itu? Apa kau berbuat kriminal, atau menjual dirimu pada wanita kaya? Lin An cepat-cepat membantah tuduhan konyol itu. Tentu saja bukan seperti yang kau bayangkan. Aku memulai bisnis baru bersama seorang teman dekat, dari sanalah asal seluruh uang melimpah ini. Lin An lalu bertanya, pernahkah kau mendengar tentang arak Hongju? Julin mengangguk ya. Ayahku pernah menceritakannya, itu adalah arak edisi sangat terbatas yang dijual dalam jumlah sedikit. Ayahku selalu gagal membelinya hingga membuatnya murung. Lin An berkata bangga, jika dia menyukainya, datanglah ke rumahku. Kuberi dia gratis. Julin langsung terkejut, setengah mati mendengar fakta mengejutkan itu, tapi bukankah arak berharga Hongju itu milik pangeran? Berarti, apakah teman rahasia yang kau maksud itu sebenarnya adalah sang pangeran sendiri? Lin An membenarkan, ingat upacara pembukaan akademi kemarin? Aku sempat mengobrol lama sekali dengannya. Dia itu memang sang pangeran. Mendengar rahasia besar ini, Julin langsung shock berat. Adegan berpindah ke Kai yang sangat khawatir hujan hari ini deras sekali. Semoga Tuan Lin An baik-baik saja. Setengah jam sebelumnya, Lin An sempat menemuinya dan pamit pergi sebentar secara rahasia. Kai sempat melarang karena hujan lebat, tapi Lin An tidak peduli dan tetap pergi. Kai merasa heran, sekaligus penasaran kenapa dia nekat keluar saat badai. Apa dia pergi menemui pacarnya? Buset, lihat deh penampilannya sekarang. Lin An kembali basah kuyup penuh lumpur, membuat Kai panik melihat kondisinya yang kacau itu. Kai mendesaknya untuk mengeringkan tubuh agar tidak sakit. Lin An lalu masuk ruang ganti. Dia membatin sihir petir ini sungguh luar biasa hebat. Benar-benar sihir tingkat dewa. Tersengat petir beberapa kali, tidak masalah demi meningkatkan kekuatanku. Jauh lebih baik daripada duduk di atas es dingin. Lin An lalu keluar dari ruang ganti sambil memuji keharuman tempat itu yang membuat bajunya wangi. Kai tersenyum, geli, bajumu basah kuyup. Jadi kuambilkan baju ganti. Tapi ini bukan pakaianmu, melainkan bagian dari kostum drama panggungku kemarin. Lin An langsung membatin panik, waduh. Ternyata aku memakai baju perempuan. Dia pun buru-buru pamit pulang agar tidak menahan rasa malu lebih lama lagi. Berlama-lama di sini jelas bukan ide yang bagus bagi dirinya. Saat berjalan pulang bersama Sundari, dia melihat seorang gadis bernama Nonawan berdiri sendirian kehujanan tanpa payung hingga tubuhnya basah kuyup. Lin An menawarkan payungnya karena rumahnya sudah dekat. Nonawan berterima kasih dengan menyebut namanya, membuat Lin An heran dari mana gadis itu tahu namanya. Padahal mereka baru bertemu sekali di upacara akademi. Nonawan tersenyum manis, siapa yang tidak tahu tunangan Laisa? Lin An mengeluh lesu karena reputasinya selalu mendompleng ketenaran orang lain. Setengah orang memanggilku putra Tuan Pingnan, sisanya memanggilku tunangan Laisa. Nonawan menambahkan, tapi kau sebenarnya sangat populer di kalangan para siswi Akademi Yesu, terutama bagi gadis-gadis itu. Lin An tersenyum ramah dan menyuruhnya segera pulang agar tidak masuk angin, namun tanpa diduga, Nonawan tiba-tiba malah menahan tangannya erat-erat dan langsung meminta sejumlah uang. Lin An kaget, karena ini pertama kalinya dia dipodong uang oleh gadis asing, berjanji akan mengembalikannya nanti. Lin An pun memberikan uang kertas nominal terkecil yang dimilikinya. Nonawan merasa jumlah itu sudah cukup, namun karena masih merasa kekurangan, dia dengan santai dan tanpa rasa bersalah ikut menyikat uang milik Sundali juga sebelum akhirnya melangkah pergi begitu saja. Sundali langsung menangis meratapi gajinya sebulan yang mendadak ludes. Lin An mencoba menenangkannya, jangan menangis, kau pasti akan mendapatkan uangmu kembali. Biasanya Lin An bisa membaca pikiran orang dengan sangat mudah, tapi pikiran Nonawan terasa sangat kosong dan misterius. Julin memang benar, gadis ini berbahaya. Lin An lalu memutuskan pergi ke kedai mie. Tak disangka, Nonawan muncul di tempat makan yang sama dengannya. Lin An menyapa, kebetulan sekali kita sama-sama ingin makan mie di kedai ini. Gadis dari keluarga kaya yang makan di kedai sesederhana ini tentu menjadi pemandangan yang sangat langka baginya. Kebiasaannya makan di pinggir jalan membuktikan kesederhanaan karakternya yang sangat tulus tanpa dibuat-buat. Nonawan tersenyum, makanan di sini sangat enak. Aku suka ke sini. Lin An pun kembali ke kelasnya setelah selesai mengisi perutnya.
Guru Sun mengumumkan kalian sudah menguasai energi dengan baik. Jadi kelas pelatihan otot tidak lagi wajib, kalian bisa bebas berlatih di rumah. Nona Wan tiba-tiba datang untuk mengembalikan payung miliknya itu. Saat Wu Jang bertanya dengan sangat kepo tentang hubungan mereka, Lin An menjawab dengan santai bahwa dia hanya menolongnya kemarin. Nona Wan juga langsung mengembalikan semua uang yang sempat dipinjamnya kemarin. Lin An membatin kagum Ninger harus banyak belajar dari kemandirian dan sikap tahu diri milik Nona Wan ini. Mendadak Ninger datang dan menginterogasinya dengan nada cemburu, kenapa dia mengajakmu bicara? Apa kau menyukainya? Lin An buru-buru menjelaskan bahwa dia hanya meminjamkan payung saat hujan deras kemarin. Ninger memperingatkan bahwa Wan itu sangat berbahaya dan pasti punya niat buruk tersembunyi padanya, tapi Lin An bersikeras menyanggahnya bahwa mereka berdua hanyalah sebatas teman biasa saja. Ninger meragu, tapi langsung tersipu saat Lin An merayu bahwa satu-satunya teman istimewa di hatinya hanyalah Ninger seorang. Gadis itu pun pergi menjauh sambil tersenyum lebar. Mengira akan segera dikejar. Ninger menoleh dan kecewa melihat Lin An justru malah asik berlatih sendirian. Dia membatin gemas melihat betapa anggun sekaligus menyebalkannya pemuda itu. Apa dia benar-benar langsung menyukai gadis kehujanan kemarin itu? Hubungan kami saja belum sedekat itu, aku tidak boleh menyerah begitu saja, karena tujuanku yang utama adalah mengalahkan Leisa. Tiba-tiba Ninger pura-pura jatuh terkilir di dekat kereta kudanya, dan merengek meminta bantuan. Siapa saja Lin An yang melihatnya dari jauh, hanya tertawa geli menyadari aktingnya yang sangat dramatis itu. Duh, drama banget kan tingkahnya. Sementara Ninger menggerutu kesal, karena diabaikan. Wu Jang yang menonton langsung tahu itu cuma trik murahan. Lin An menghampirinya dan menyindir, bukankah kemampuan sihirmu itu terbang? Kenapa tidak terbang saja? Ninger beralasan sangat lelah setelah latihan lalu dengan manja meminta agar Lin An mau menggendongnya. Sebenarnya Lin An sangat ingin meniru sihir terbangnya, tapi sayangnya slot peniru kebangkitan keduanya sudah benar-benar penuh saat ini. Sangat menyesal karena telah memakai kemampuan pelacak milik Qin sebelumnya. Lin An tetap mencoba bersikap ksatria dan menawarkan diri untuk menggendong gadis itu sampai ke kereta kudanya. Lin An sadar dia harus terus menempel padanya demi mendapatkan sihir terbang itu nanti. Sementara Ninger salah paham dan mengira kalau Lin An sangat menyukainya. Berniat menolak pernyataan cintanya nanti demi membuat Leisa kesal setengah mati, Ninger tiba-tiba malah merasa kasihan pada Lin An lalu langsung berdiri tegak dan terbang melesat pergi. Ninger berdalih energinya sudah pulih lalu segera melesat pergi. Lin An heran melihat tingkah lakunya yang sangat labil. Namun dia merasa hal ini cukup menguntungkannya. Membantu Ninger sekarang jelas sia-sia karena dia belum bisa menyalin sihirnya itu. Dia harus segera mencapai kebangkitan ketiganya demi mengamankan kemampuan terbang yang sangat berguna tersebut. Lin An lalu mendekati Wu Jang untuk meminjam uang. Rekannya menyetujui dengan senang hati, lalu terkejut ketika Lin An meminta pinjaman sebesar 50.000 tael perak. Jumlah fantastis itu berhasil membantunya mencapai kebangkitan ketiga, meskipun sekarang dia terlilit utang yang sangat besar. Lin An tersenyum puas dan bersiap menargetkan kekuatan Ninger. Bentar lagi aku datang buat rampas kekuatanmu.